Kedatangan tentara sekutu dan Belanda ke Indonesia. 1. Kedatangan tentara sekutu ke Indonesia terjadi pada masa Perang Dunia Kedua setelah Jepang menyerah pada tahun 1945. Pada saat itu, Indonesia sedang berjuang untuk merdeka dari penjajahan Jepang. Setelah Jepang menyerah, tentara sekutu dari negara-negara seperti Australia, Amerika Serikat, dan Inggris tiba di Indonesia untuk mengambil alih kendali dari Jepang dan membantu proses kemerdekaan Indonesia. Tentara sekutu memainkan peran penting dalam membantu proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 dan membantu memfasilitasi transisi ke pemerintahan. Sementara Republik Indonesia, mereka juga membantu dalam penyelesaian konflik internal antara kelompok-kelompok nasionalis Indonesia selama masa transisi ini. 2. Kedatangan tentara Belanda ke Indonesia. Kedatangan tentara Belanda ke Indonesia terjadi setelah Perang Dunia Kedua dengan tujuan untuk mengembalikan kendali atas koloni mereka di Hindia Belanda, sekarang Indonesia. Pada tahun 1945, Belanda mengirim ekspedisi militer ke Indonesia dengan harapan dapat menguasai kembali negara tersebut. Namun, upaya ini tidak berhasil karena mereka bertentangan dengan perlawanan kuat dari rakyat dan militer Republik Indonesia. Konflik ini dikenal sebagai Revolusi Nasional atau peristiwa 1945 sampai 1949. Akhirnya, pada tahun 1949, Belanda mengakui kemandirian Republik Indonesia melalui penyerahan kedaulatan secara resmi kepada Republik Indonesia Serikat pada tanggal 27 Desember 1949. Motivasi kedatangan sekutu dan Belanda. 1. Motivasi kedatangan tentara sekutu ke Indonesia. Motivasi utama kedatangan tentara sekutu ke Indonesia pada masa Perang Dunia Kedua adalah untuk mengakhiri penjajahan Jepang di Indonesia dan membantu proses kemerdekaan Indonesia. Setelah Jepang menyerah pada tahun 1945, tentara sekutu dari negara-negara seperti Australia, Amerika Serikat, dan Inggris tiba di Indonesia untuk mengambil alih kendali dari Jepang. Mereka juga ingin memfasilitasi transisi ke pemerintahan, sementara Republik Indonesia dan membantu dalam penyelesaian konflik internal antara kelompok-kelompok nasionalis Indonesia selama masa transisi ini. 2. Motivasi kedatangan tentara Belanda ke Indonesia. Motivasi utama kedatangan tentara Belanda ke Indonesia setelah Perang Dunia Kedua adalah untuk mengembalikan kendali atas koloni mereka di Hindia Belanda. Pada tahun 1945, Belanda mengirim ekspedisi militer ke Indonesia dengan harapan dapat menguasai kembali negara tersebut. Namun, upaya ini tidak berhasil karena mereka bertentangan dengan perlawanan kuat dari rakyat dan militer Republik Indonesia. Konflik ini dikenal sebagai Revolusi Nasionalis atau peristiwa 1945 sampai 1949. Akhirnya, pada tahun 1949, Belanda mengakui kemandirian Republik Indonesia melalui penyerahan kedaulatan secara resmi kepada Republik Indonesia Serikat pada tanggal 27 Desember 1949. Civil Affairs Agreement. Kedatangan tentara sekutu ke Indonesia. Kedatangan tentara sekutu ke Indonesia terjadi pada Perang Dunia II. Setelah Jepang menyerah pada tahun 1945, pada saat itu Indonesia sedang berjuang untuk merdeka dari penjajahan Jepang. Setelah Jepang menyerah, tentara sekutu dari negara-negara seperti Australia, Amerika Serikat, dan Inggris tiba di Indonesia untuk mengambil alih kendali dari Jepang dan membantu proses kemerdekaan Indonesia. Tentara sekutu memainkan peran penting dalam membantu proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 dan membantu memfasilitasi transisi ke pemerintahan sementara Republik Indonesia. Mereka juga membantu dalam penyelesaian konflik internal antara kelompok-kelompok nasionalis Indonesia selama masa transisi ini. 2. Kedatangan tentara Belanda ke Indonesia.
Kedatangan tentara Belanda ke Indonesia terjadi setelah Perang Dunia II dengan tujuan untuk mengembalikan kendali atas koloni mereka di Hindia Belanda. Pada tahun 1945, Belanda mengirim ekspedisi militer ke Indonesia dengan harapan dapat menguasai kembali negara tersebut. Namun, upaya ini tidak berhasil karena mereka bertentangan dengan perlawanan kuat dari rakyat dan militer Republik. Tugas AFNI di Indonesia. 1. Tugas AFNI Angkatan Udara Federal di Indonesia. AFNI adalah bagian dari Angkatan Udara Federal yang beroperasi di Indonesia pada tahun 1945 dan 1949. Tugas utama AFNI di Indonesia adalah membantu proses kemerdekaan Indonesia dengan mengalirkan bahan bakar dan amunisi kepada pemerintah sementara Republik Indonesia, membantu dalam penyelesaian konflik internal antara kelompok-kelompok nasionalis Indonesia selama masa transisi ini, membantu dalam penyelesaian konflik dengan Belanda yang ingin mengembalikan kendali atas koloni mereka di Hindia Belanda. 2. Peran AFNI dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia. Peran AFNI dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia sangat signifikan karena mereka membantu proses kemerdekaan dan transisi politik di negara tersebut. Selama periode pasca Perang Dunia II, dengan bantuan dari AFNI, Republik Indonesia mampu merdeka dari penjajahan Jepang dan menghadapi tantangan politik dan militer selama masa transisi ini. 1. Respon rakyat Indonesia terhadap kedatangan tentara sekutu. Respon rakyat Indonesia terhadap kedatangan tentara sekutu sangat bervariasi. Beberapa rakyat Indonesia merasa senang dan berharap dapat mendapatkan bantuan dari sekutu untuk melawan penjajahan Jepang. Mereka melihat kedatangan tentara sekutu sebagai kesempatan yang baik untuk mencapai kemerdekaan. 2. Respon rakyat Indonesia terhadap kedatangan tentara Belanda. Respon rakyat Indonesia terhadap kedatangan tentara Belanda sangat berbeda dengan respon mereka terhadap kedatangan tentara sekutu. Rakyat Indonesia secara umum menolak keberadaan tentara Belanda di Indonesia karena mereka melihat ini sebagai upaya untuk mengembalikan kendali atas koloni mereka di Hindia Belanda. Rakyat Indonesia, khususnya kelompok-kelompok nasionalis, menunjukkan perlawanan kuat terhadap tentara Belanda. Mereka melakukan perlawanan bersenjata dan melakukan aksi protes untuk menantang keberadaan tentara Belanda di negara mereka.